Apakah kamu tahu siapakah Santo Charbel dari Lebanon yang dikunjungi oleh Paus Leo ke-14? Ketika Bapak Paus Leo ke-14 tiba di Anaya, Lebanon, ia tidak datang untuk melihat bangunan megah atau sejarah besar. Ia datang untuk menemui seorang santo yang hidupnya nyaris tak dikenal dunia, tetapi dikenal sungguh-sungguh oleh Tuhan. Santo Charbel lahir sebagai Yusuf Makluf di sebuah desa kecil tahun 1828. Sejak kecil, ia suka pergi ke gua sunyi untuk berdoa, seolah Tuhan sudah menanamkan benih panggilan kontemplatif di dalam hatinya. Saat dewasa, ia bergabung dengan Ordo Maronit, ditahbiskan menjadi imam, lalu mengambil keputusan yang hampir tak masuk akal bagi banyak orang pada zaman itu. Ia memilih hidup sebagai pertapa. Ia tinggal di pertapaan Anaya selama 23 tahun, berdoa hampir tanpa henti, berpuasa setiap hari, tidur di tanah keras, bekerja dalam kesunyian, dan tidak memiliki apa-apa selain Injil, salib, dan Ekaristi. Hidupnya tidak pernah dikenal banyak orang, tetapi justru di tempat tersembunyi itulah ia menjadi sahabat Tuhan yang paling setia. Bapa yang di surga sungguh meninggikan yang rendah hati, dan pada Santo Charbel hal itu terjadi dengan cara yang menakjubkan. 1. Tubuhnya mengeluarkan minyak harum setelah wafat. Selama puluhan tahun jasadnya memancarkan cairan beraroma harum yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Seakan Tuhan ingin mengatakan, kesucian memancarkan wangi meskipun manusia sudah kembali ke tanah. Yang kedua, ribuan mujizat penyembuhan yang tercatat. Hampir tidak ada santo modern yang mujizatnya terdokumentasi sebanyak ini. MRI, foto dokter, laporan medis, semuanya meneguhkan bahwa Tuhan menyentuh dunia melalui tangan seorang pertapa yang miskin. 3. Dihormati lintas agama, orang Kristen, Muslim, Druze, bahkan mereka yang tidak beragama atau ateis datang ke makamnya. Santo Charbel menjadi jembatan spiritual di negeri yang sering terpecah belah ini, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka tanpa memandang latar belakang. 4. Keheningan yang mengubah dunia. Ia tidak pernah mendirikan karya besar, tidak pernah memimpin ribuan orang, dan tidak pernah berpidato kepada bangsa-bangsa, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuat dia besar di hadapan Tuhan. Santo Charbel memperlihatkan bahwa kemurnian hati lebih kuat daripada kata-kata, dan kesunyian bisa menjadi suara yang menyembuhkan dunia. Dan inilah kenapa Paus Leo ke-14 berlutut di makamnya. Ketika Lebanon dilanda krisis besar, ekonomi, konflik, ketegangan antar agama, Paus tidak mencari solusi politik. Ia mencari sumber rahmat. Ia mencari tempat di mana Tuhan sudah berkali-kali menyentuh manusia dengan cara yang misterius. Di gua kecil itu, Paus Leo ke-14 menyalakan lampu perunggu dan mempersembahkan seluruh Lebanon kepada Tuhan, Bapa yang penuh belas kasih, bersama-sama dengan Santo Charbel. Tidak ada pidato panjang, tidak ada pesta rohani, dan hanya keheningan. Keheningan yang pernah diisi oleh hidup seorang santo yang memberi dirinya total kepada Tuhan. Dan Paus Leo ke-14 berdoa agar melalui Santo Charbel, Tuhan kembali menyalakan cahaya bagi Lebanon. Santo Charbel, doakanlah kami.